أتروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المضطهدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم. أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ما ذاق طعم فراتهم حتى قضوا عطشا وغسل بالدماء القانية. Mereka keluarga Rasulullah tidak merasakan, tidak meneguk segarnya air Furat atau air apapun. Mada qata'ma furatihim hatta qadaw. Mereka tidak mencicipi segarnya air Furat sampai mereka semuanya habis, terbunuh dalam keadaan atasyan, dalam keadaan kehausan. Wa ghussila bid-dima'il qaniyah. Dan mereka dimandikan dengan, bukan dengan air, merupakan dengan darah segar yang mencucuri, yang membasahi tubuh mereka. Tabki ka'aini la li ajli masubatin lakinnama aini li ajlika bakiyah. Ya Aba Abdullah, engkau menjadikan air mata kami ini mencurah, tertetes, jatuh, tumpah tangisan kita. La li ajli masubatin, bukan untuk mengharapkan sekedar pahala yang dijanjikan, akan tetapi lakinnama aini li ajlika bakia, akan tetapi mataku karena kesedihan, karena musibah yang engkau alami wahai Aba Abdullah, tiba-tiba mencurahkan air matanya. Wa idza atat bintun nabiy li rabbiha tashku fala tukhfi alaihi khafiyah. Ketika Sayyidah Zahra datang yaumul qiyamah di hadapan Tuhannya, melaporkan tashku, memberikan syikayahnya, keluh kesahnya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tashku wala tukhfi alaihi khafiyah, tidak lagi ditutup-tutupi oleh Sayyidah Zahra di hadapan mahkamah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disampaikan semuanya apa yang diminta. والله يغضب للبتول من دون أن تشكو فكيف إذا أتته شاكيا. Allah marah, Allah murka dengan murkanya Sayyidah Zahra, tanpa harus memberikan keluh kesahnya, menyampaikan amarahnya. Fakaifa idza atathu syakiya, bagaimana nanti yaumul qiyamah, dalam riwayat bahwa Sayyidah Zahra akan datang dengan menuntut balas kepada siapa yang telah melakukan pembunuhan kepada putrinya, yang telah menawan putra-putrinya. Kemudian apa yang diminta? Rabbin taqim mimman abadu itrati wa sabaw ala ujfin yak banat ya Allah. Inilah yang dituntut oleh Sayyidah Zahra. Rabbin taqim, balaskanlah orang-orang yang telah membumi hanguskan, bukan qatl tapi ibadah. Rabbin taqim mimman abadu itrati, yang telah menghabiskan, membumi hanguskan keluargaku.
wasabau ala uswiniyak, yang telah melakukan sabi kepada wanita-wanitaku di atas punuk unta yang tinggi tanpa ada yang menutupi kepala dan di bagian bawahnya, sehingga itulah yang diminta oleh Az-Zahra salamullahi alaiha, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, fasaya'lamul ladina zalamu ala Muhammadin ayyamun qalbin yanqalibun wal aqibatu lil muttaqin. Para zuwar al-Husain, a'zamallahu ujurakum wa ahsanallahu azakum wa taqabbalallahu ziyaratakum. Semoga kita semua adalah yang mendapatkan opah dan ganjaran qabul ziarah, mendapatkan bahwa ziarah kami diterima dan menjadi amal baik kita, tabungan dakhiratan yaumal ma'ad, sebagai tabungan kita untuk hari kiamat. Alhamdulillah, kita sudah berada di Karbala, kotanya Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Disinilah seluruh perjuangan itu terjadi di tahun 61 Hijriah. Disinilah bahwa Al-Husain telah berdiri seorang diri, meminta pertolongan kepada semua yang ada di hadapannya. 30.000 jiwa yang telah mati hatinya, yang telah istahwada alaihimus syaitan fa ansahum dzikrullah. Orang-orang 30.000 yang berani mengepung Al-Imam Al-Husain, mengambil sikap untuk membunuh Al-Husain beserta keluarga dan sahabat setiahnya, itu adalah yang telah mal'a butunuhum minal haram, telah memenuhi perut-perut mereka dengan haram. Kemudian istahwada alaihimus syaitan, dikekang oleh syaitan, fa ansahum dzikrullah, sehingga mereka lupa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antum zuwar Abi Abdullah Al-Husain, alhamdulillah, dalam riwayat dikatakan bahwasanya siapa yang menziarahi Abi Abdullah, di situ ada para malaikat yang diutus oleh Rabbul Alamin. Ketika Al-Husain syahid, mereka turun untuk menjadi Ansarul Husain, karena Al-Husain berkali-kali ditawarin. Para malaikat tersebut datang mengatakan, ya Husain, apa yang engkau mau? Beliau hanya mengatakan, ridhan biqada'illah, ridhan biqada'ik la ma'budan siwak. Aku hanya ridha dengan ketentuanmu dan aku tidak memberikan penghambaan kecuali engkau. Cukup Allah melihat keadaanku, bagaimana Allah yang akan menyelesaikan urusanku. Sehingga malaikat itu lapor kepada Allah, ya Rabb, fa'ala bika bihabibika hadha. Dilakukan demikian kejihnya kepada kekasihmu dan kekasih Rasulmu, yaitu Al-Husain. Kemudian engkau tidak melakukan apapun. Biarkan, izinkan kami untuk turun menjadi nusrah seperti dalam peperangan Badar, dalam peperangan Rasulullah, para malaikat Allah turunkan untuk membantu Rasulullah. Izinkan kami ya Rabb untuk turun membantu peperangan Karbala. Di akhir sudah menjadi hikmah Allah, diperintahkan mereka turun. Fawajaduhu qad qutil, dalam riwayat. Para malaikat itu belasan ribu bahkan ratusan ribu turun mendapati Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Kepalanya telah dilepas dari tubuhnya, dadahnya telah diinjak-injak kuda, kepahnya telah dibakar. Fawajuduhu qad qutil wal an mawjud inda darihi ila yaum qiyamah atau ila qiyamil qaim. Dan mereka itu berada di pusarah Abi Abdullah, tidak lagi naik ke langit melainkan tetap berada fi fina'il Husain. Dalam ziarah kita, assalamu alayka wa alal arwah allati hallat bi fina'ik wa anakhat bi rahlik. Ruh-ruh, para ruh ciptaan Allah dan makhluk yang lainnya yang berada di fina'il Husain, yang berada di haram Abi Abdullah Al-Husain. Mereka itu ketuanya namanya Mansur dalam riwayat. Para malaikat itu ketuanya namanya Mansur. Mansur tersebut dikatakan diperintahkan sama Allah yusyayyi' zuwaril Husain, akan menghantarkan zuwaril Husain wa yastaghfirunahu ila an yarja' ila baitih. Malaikat tersebut, ketua malaikat yang berada pada saat itu namanya Mansur, selalu memohonkan istighfar kepada siapa yang memberikan salam, mengatakan assalamu alayka ya Aba Abdullah, menziarahi pusara Abi Abdullah. Maka malaikat ini diamini oleh seluruh malaikat, memohonkan maghfirah untuk siapa yang berziarah kepada Al-Husain, dan dijaga keamanannya. Wala yuhsabu minal umur, bahkan hari-hari kita di sini ini adalah hari bonus yang tidak dihitung dari umur kita. Didoakan sampai keselamatannya kembali lagi ke rumah mereka. Fahani'an lakum ya zuwar Al-Husain alaihi salam. Disinilah Al-Husain berdiri seorang diri. Qiyam as-sa'ah. Al-Husain
qama as-sa'a fi Karbala wa dzukira ila qiyam as-sa'ah. Al-Husain sesaat berdiri di sini menyampaikan revolusinya sampai beliau terbunuh. Berapa waktunya? Dimulai dari ba'da salatil fajr sampai sebelum senja sudah habis semuanya. Sampai hari ba'da ghurub syams tidak la yabqa minhum baqiyah kecuali anak-anak yatim dan perempuan yang menjadi janda yang dipimpin oleh saudari Al-Husain, Ummul Masaib, Jabal Sabr, gunung daripada kesabaran, putri Amirul Mukminin Zainabil Kubra salamullahi alaiha. Di sana anak-anak kecil tiba-tiba memegang bagian pakaian daripada Sayyidah Zainab, mengatakan, Ammah, siapa itu yang berdiri di sana? Aku takut. Ammah, adakah secarik kain untuk menutupi wajahku? Kenapa ya benati? Aku malu karena yatasaffah wujuhahunnal ba'id wal qarib. Mereka menikmatin kenikmatan, kecantikan wajah putri-putri Rasulullah dan aku malu. Adakah kain untuk aku menutupi wajah? Allahu Akbar. Ada dari mereka yang terbunuh, ada mereka yang sampai dalam perjalanannya wafat. Ada di situ putra-putra Muslim ibn Aqil, ada orang-orang yang semuanya. Bahkan ada juga di sini yang juga wafat ketika dalam perjalanan tersebut. Baru saya dengarkan dari seorang alim mengatakan, yaitu putri dari Al-Imam Al-Hasan, ibu daripada Al-Imam Al-Baqir, istri daripada Imam As-Sajjad, ketika melakukan Al-Zahir hadir dalam waqi'at At-Taf, melakukan perjalanan sakit dan wafat. Baru diketahui al-an menjadi tempat mazar yang dikunjungi sama seorang begitu banyak dan mendapatkan maudhi' inayatillah, maudhi'il qabul, tempat yang qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit datang kepadanya diberikan kesembuhan, yaitu yang dikenal dengan Syarifah bint al-Hasan, yaitu Fatimah bint al-Hasan as-Sibt, istri al-Imam Zainal Abidin, ibunda daripada al-Imam Al-Baqir. Sehingga ada mu'anat semua yang dirasakan para wanita-wanita Al-Husain. Dan di sini juga adalah terlihat nampak jelas butulah Karbala melalui Abul Fadl Al-Abbas, kesatria yang luar biasa. Dikatakan ketika Abul Fadl Al-Abbas berupaya membongkar, memporak-porandakan orang-orang yang menjaga di Masyra'ah, di bibir sungai Furat, ketika kaki kudanya sampai di air, kuda itu merundukkan kepalanya hendak minum. Abul Fadl mengatakan, antal atsyan wa anal atsyan. Wahai kuda, engkau dahaga, haus, aku pun dahaga, haus. Mari silahkan engkau minum dulu. Kemudian Abul Fadl jatuh atau loncat dari atas punggung kudanya, fa'akhadha ghurfatan minal ma', mengambil air itu dengan tangannya, fa'ahassa bi burudatil ma', merasakan segarnya air, sedangkan hatinya yataladda minal atash, hatinya ini bergetar dari hausnya 3 hari dengan perjuangan menembus ribuan orang. Ketika sampai dengan air itu di tangan, merasakan segarnya ma'il Furat, masih ingat kehausannya Abi Abdullah dan putri-putri beliau. Dilempar air itu, mengatakan, a'ashrabil ma' wa khu yahsin atsyan. Akankah aku meneguk segarnya air ini terlebih dahulu sebelum kakandahku, junjunganku, cahaya matahku Al-Husain alaihi salam. Beliau mengatakan, ya nafsu min ba'dil Husain huni wa min ba'dihi la kunti an takuni, hada Husainun waridul manuni wa tashrabina baridal ma'ini. Wahai jiwa, beliau khitabnya pada dirinya sendiri, keinginan dengan 1000 alasan boleh meminum air tersebut. Beliau mengatakan, wahai jiwa, enyahlah engkau kehidupan ini setelah Al-Husain. Apa artinya hidup tanpa Abi Abdullah Al-Husain? Wa min ba'dil Husain la kunti an takuni. Buat apa wahai jiwa, wahai kehidupan, wahai sanubari, kehidupan tanpa ada Abi Abdullah Al-Husain? Hada Husainun waridul manuni. Al-Husain saat ini menanti maniyah, menanti manun, sebentar lagi akan menjemput kesyahidannya, menjemput syahadah, sedangkan aku minum air terlebih dahulu dari Al-Husain. Hasya, ma hada fi'alu dini wala fi'alu imamin sadiqil yaqini. Ini bukan perbuatan orang-orang baik, keturunan orang-orang baik. Beliau melemparkan air tersebut. Abul Fadl Al-Abbas
dididik oleh ibunya, jangan pernah mengatakan akhi al-Husain. Ketika dalam keadaan bagaimanakah itu terlontar, tadi pagi sempat saya singgung, dalam keadaan ketika kedua tangannya telah tiada. Beliau adalah batalun tu'dalu alfa faris, sama seperti 1000 prajurit kalau naik di atas punggung kuda yang besar, fakana rajulahu tahuttul ard, masih ngelembreh bagian bawah kakinya ke tanah dari besarnya Abul Fadlil Abbas, seorang pahlawan. Akan tetapi ketika beliau tidak lagi memiliki kedua tangannya, bagian matanya samping kanan telah menancap anak panah, bagian kiri telah menggumpal darah, kepalanya mengangah karena dipukul dengan besi tumpul. Ketika dalam keadaan demikianlah tersungkur beliau dihadapi, langsung diterima dengan wajahnya sehingga panah itu menembus ke bagian belakang. Ketika itu beliau menjerit, akhi al-Husain adrik akhak. Saat itulah sekali saja beliau mengatakan, duhai abangku Husain, tolonglah saudaramu Abul Fadlil Abbas. Dikatakan Al-Husain mendengarkan akhi Al-Husain, sebutan abangku Husain, beliau keluar mencari dari mana sumber suara itu, mencari sampai mendapati jasad beliau. Wa kana lahu ramaqun minal hayat, masih ada sisa-sisa kehidupan beliau. Kemudian Abul Fadl Abbas merasakan rihatul Husain, tahu baunya Abu Abdullah Al-Husain. Beliau memangku kepala itu ala hijrih, di atas pangkuannya. Setiap kali diletakkan di atas, meletakkan kembali di bawah tanah. Diangkat lagi sampai 3 kali. Ditanya oleh Imam Al-Husain, wahai saudaraku Abbas, sebut lagi ucapan itu. Sungguh aku menikmatin kalimat yang keluar dari lisanmu dengan akhi Al-Husain. Kemudian, kenapa engkau tidak mau aku angkat di atas pangkuanku? Beliau mengatakan, wahai putra Ali, wahai junjunganku, saat ini engkau meletakkan kepalaku di atas pangkuanmu. Sebentar lagi siapa yang akan memangku kepalamu ketika engkau seorang diri? Awaili ala Abul Fadlil Abbas. Dan beliau berwasiat meminta kepada akhi Al-Husain, kepada abangnya, wahai junjunganku, jangan bawa aku malu. Wa'adtu Sukaina bil ma, aku telah menjanjikan putrimu Sukaina dengan mengatakan, awatashtaqi atashal fawatimu indahu wa fi sadri sa'datihi al-furad al-muf'amu. Akankah wanita-wanita itu mengeluh kesahkan kehausan kepada Abul Fadlil Abbas Al-Ghayara yang memiliki hati yang begitu besar, ingin memberikan air kepada putra-putri Al-Husain, dan dijanjikan, aku janji untuk membawakan air untukmu wahai putriku, wahai putri Al-Husain, dan aku tidak bisa. Dikatakan Abul Fadlil Abbas tidak sempat membawakan air untuk putri-putri Al-Husain, akan tetapi Abul Fadlil Abbas telah sukses, telah berhasil memberikan orang-orang kehausan yang menuju pusara Abi Abdullah Al-Husain, telah memberikan air yang begitu banyak kepada zuwar Abi Abdullah Al-Husain sebagai saqi utasha Karbala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan, kemurahan, wal fadl yang ada pada putra Amirul Mukminin, putra Ummul Banin. Allahumma bihaqqihim ya Allah, bihaqqil Husain. Allahumma bihaqqi Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha ya Rab, ajjal waliyikal faraj. Allahumma rzuqna al-audah. Berikan kami rezeki lagi, taufik lagi untuk menginjakkan kaki kami di Karbala, untuk selalu sampai Haram Al-Husain, Haram Abil Fadlil Abbas. Jadikan ziarah ini bukan ziarah terakhir ya Allah. Fala taj'al akhir al-ahdi minna li ziyaratihim. Allahumma rzuqna mahabbatahum, Allahumma rzuqna ma'rifatahum, Allahumma rzuqna ziyaratahum fid dunya wa syafa'atahum fil akhirah. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj. واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد وعشي الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.